Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Judul renungan ini adalah Membuka Mata bagi Allah yang Bangkit. Dalam Injil dikisahkan mengenai dua murid yang berjalan menuju Emmaus. Mereka mempercakapkan apa yang telah terjadi di Yerusalem. Mereka menceritakan pula apa yang dilaporkan oleh para perempuan yang telah mengalami dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Pengalaman itu mereka sampaikan kepada komunitas pengikut Kristus di Yerusalem. Pengalaman yang mengherankan itu juga kemudian diceritakan oleh komunitas kepada kedua saudara yang berjalan ke Emmaus tersebut sebelum mereka berangkat. Sambil mengartikan kejadian itu, kedua saudara itu mencoba memahami apa makna peristiwa itu. Sebelum wafat, Yesus sudah membicarakan kematian dan kebangkitannya. Tetapi setelah kebangkitannya, para rasul baru menyadari bahwa sesuai dengan kitab suci, Mesias harus menderita untuk dapat masuk ke dalam kemuliaan. Kebangkitan Yesus menyinari kematian Yesus, sabdanya, kitab suci, dengan cahaya yang baru. Untuk memahami peristiwa itu, maka caranya adalah membuka mata pada nubuat kitab suci dan membuka mata terhadap Yesus Kristus. Tanpa mengenal kitab suci, mustahillah manusia mengenal Yesus yang diwartakan oleh gereja. Yesus dianggap sebagai seorang peziarah. Kedua murid tersebut tidak mengenalnya. Mata mereka tertutup, suatu ungkapan untuk kebutaan rohani. Tubuh Yesus telah berubah setelah kebangkitan. Yesus menegur kebutaan mereka. Mereka telah membaca dan mendengar nubuat para nabi, tetapi tidak dapat melihat kegenapannya dalam diri Yesus. Salib mendahului kemuliaan, hal itu jugalah yang akan dirasakan para rasul nantinya. Para murid terkesan dengan perkataan Yesus dan akhirnya meminta Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pengalaman akan Tuhan yang bangkit tidak dapat dimengerti, namun harus dibagikan dan diwartakan. Dalam kisah para rasul, Petrus berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit tersebut adalah Yesus orang Nazaret yang mereka siksa dan salibkan. Namun Allah membangkitkan dia dengan melepaskan Yesus dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kehadiran Yesus ternyata telah dinubuatkan oleh Daud. Kisah para rasul memberi bukti bahwa Yesus adalah Mesias. Tanda bahwa Yesus adalah Mesias dibuktikan dengan tanda dan mujizat yang telah dilakukannya. Namun mereka menolaknya. Maka orang menjadi heran bagaimana Yesus menjadi Mesias bagi orang Yahudi, padahal dia ditolak oleh orang Yahudi. Khotbah ini menjawab bahwa Allah mengetahui dan menghendaki semua hal itu sebelumnya. Tanda bahwa Allah membenarkan kematian Yesus adalah dengan membangkitkannya dari antara orang mati. Dalam bacaan kedua dikatakan bahwa dengan kebangkitannya, Yesus telah menebus segala dosa mereka dengan darahnya yang tidak ternilai. Dengan demikian hendaknya kita harus hidup serupa dengan Dia, yakni murni dan tidak bernoda. Maka kita diingatkan akan rahmat Allah yang amat besar bagi kita, serentak kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Maka kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang sia-sia. Pesannya untuk kita adalah marilah kita membuka hati menyaksikan Allah yang bangkit dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak akan mungkin dapat menemukannya jika kita cuek dengan agama dan kenyataan hidup sehari-hari. Selain kita diajak untuk peka melihat lingkungan kita juga harus mendengarkan sabda Allah. Keduanya harus ada, maka tidak cukup kita mengatakan tidak perlu ke gereja, yang penting berbuat baik. Tidak cukup kita mengatakan utamakanlah dulu gereja, tapi lupa bermasyarakat. Dengan kebangkitan Yesus, kita harus memiliki cara hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Perbuatan baik yang tidak didasarkan pada iman seperti manusia tanpa roh. Iman adalah jiwa dari kebangkitan tersebut. Iman tanpa perbuatan juga adalah sia-sia, karena iman tersebut tidak berbuah. Apakah kita dapat menemukan Yesus yang bangkit dalam lingkungan kita sehari-hari? Dapatkah kita melihat Yesus dalam diri orang yang berkekurangan? Dapatkah kita melihat Yesus dalam diri tetangga kita? Marilah berdoa agar sabda Allah dapat berkobar di dalam hati kita. Ternyata Allah hadir bersama kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Namun seringkali kita tidak menyadarinya karena mata hati kita buta. Kita melihat tetapi tidak mengerti, melihat tetapi buta.
Kita buta melihat penderitaan sesama kita. Kita merasa bahwa Allah hanya ditemukan dalam gereja dan kitab suci. Kita tidak pernah berpikir bahwa Allah juga mengunjungi kita melalui orang yang meminta bantuan kepada kita. Allah juga hadir melalui tetangga kita. Kita juga diingatkan bahwa tidak cukup hanya mengaku Yesus yang bangkit, tetapi kita juga harus mewartakannya kepada banyak orang. Allah yang kita temukan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari itu harus kita wartakan kepada banyak orang. Apakah sumbangan dan bentuk kepedulian kita kepada sesama dalam masa sulit ini? Pace e bene.